Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafif. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia yang sedang marak-maraknya, di mana penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa yang digunakan di dalam media elektronik seperti radio, televisi, dan juga ponsel. Lalu juga terdapat di dalam jejaring media sosial. Sebenarnya bahasa gaul tersendiri sudah ada sejak lama, namun penyebutan dan istilahnya saja yang berbeda. Dan bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer pada tahun 1980-an. Yang awalnya bahasa gaul ini hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, yang tujuannya agar anggota kelompok tersebutlah yang hanya mengetahui maknanya. Lalu fenomena perubahan dalam penggunaan bahasa pergaulan Indonesia semakin menarik seiring dengan kemajuannya teknologi dan perkembangannya media elektronik. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah maraknya penggunaan bahasa pergaulan di dalam berbagai media elektronik seperti radio, televisi, dan ponsel, juga media sosial. Lalu fenomena ini mencerminkan bahwa transformasi budaya dan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Lalu tujuan presentasi ini untuk menganalisa secara mendalam penggunaan bahasa pergaulan di dalam media elektronik di Indonesia. Lalu melalui tinjauan ini, kita juga akan mencoba memahami dampaknya terhadap komunikasi, budaya, dan juga perkembangan bahasa di era digital saat ini. Dengan pemahaman yang lebih, diharapkan agar masyarakat dapat merespon fenomena ini secara lebih efektif dan mempertahankan kualitas bahasa. Lalu definisi bahasa pergaulan dan konteks media elektronik, di mana bahasa pergaulan menunjuk pada gaya bahasa yang lebih santai, informal, dan seringkali mengandung ekspresi lokal atau populer. Dalam konteks penggunaan sehari-hari, bahasa pergaulan dapat mencakup singkatan, istilah kekinian, dan ungkapan populer yang biasa digunakan dalam interaksi sosial. Lalu hubungannya dengan media elektronik. Media elektronik seperti radio, televisi, dan ponsel sering menjadi saluran utama di mana bahasa pergaulan berkembang, lalu juga menyebar dengan berbagai program, siaran, dan platform media elektronik menjadi wahana untuk mengekspresikan dan mengamati perkembangan bahasa pergaulan di tengah masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adaptasi bahasa terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Lalu tinjauan maraknya penggunaan bahasa pergaulan di media elektronik. Apa sih pengaruh bahasa pergaulan dalam pesan media? Fenomena bahasa pergaulan tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga memasuki pesan di media elektronik, dari program hiburan maupun program berita. Bahasa pergaulan menjadi elemen penting yang mencerminkan dinamika budaya dan preferensi audiens. Statistik atau data tren penggunaan menyajikan data atau statistik terkini yang mencerminkan tingkat kepopuleran bahasa pergaulan dalam media elektronik. Ini dapat mencakup perkembangan jumlah kata kunci yang trendy atau istilah yang sering digunakan dalam media sosial, jumlah siaran yang mengadopsi pergaulan, atau pengaruh terhadap audiens. Lalu dampak pada persepsi masyarakat. Bagaimana maraknya penggunaan bahasa pergaulan dalam media elektronik dapat bentuk persepsi masyarakat terhadap norma bahasa dan tingkat kesantunan. Apakah ini dianggap sebagai revolusi atau degradasi bahasa? Lalu bagaimana persepsi ini mempengaruhi pola komunikasi di masyarakat? Bahasa dalam radio dan televisi. Penggunaan bahasa pergaulan dalam program radio dan televisi. Bagaimana bahasa pergaulan meresap ke dalam program radio dan televisi. Contoh program yang menggunakan bahasa pergaulan seperti talk show, acara realitas, ataupun segmen hiburan yang cenderung mengadopsi ungkapan dan istilah yang populer di kalangan penonton. Dampak pada audiens dan budaya populer. Menganalisa bagaimana penggunaan bahasa pergaulan dapat mempengaruhi audiens dan budaya populer. Apakah hal ini menciptakan identifikasi lebih kuat dengan penonton atau justru menciptakan ketidaksetujuan di kalangan yang lebih tradisional? Bagaimana budaya populer tercermin dalam bahasa yang digunakan? Peran presenter dan selebriti. Meninjau peran presenter dan selebriti dalam menyebarkan bahasa pergaulan melalui media elektronik.
Bagaimana penggunaan bahasa pergaulan tokoh media dapat mempengaruhi persepsi dan penerimaan oleh masyarakat. Apakah presenter dan selebriti menjadi agen perubahan dalam penggunaan bahasa pergaulan? Bahasa dalam ponsel. Gaya bahasa di pesan singkat atau SMS atau aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Line, Telegram ataupun yang lain-lain. Menjelaskan cara bahasa pergaulan tercermin dalam komunikasi melalui pesan singkat atau aplikasi pesan. Menggali unsur-unsur bahasa pergaulan seperti singkatan, emoticon, dan frase populer yang sering digunakan dalam platform komunikasi ponsel. Peran bahasa pergaulan dalam komunikasi telepon seluler menyoroti bagaimana bahasa pergaulan berperan dalam menjembatani komunikasi di telepon seluler. Apakah penggunaan bahasa pergaulan menambah ekspresivitas dan mempersingkat komunikasi platform ini? Ataupun bagaimana perubahan ini mencerminkan perkembangan teknologi dan preferensi pengguna? Dampak pada keterhubungan sosial. Menganalisa dampak penggunaan bahasa pergaulan dan dalam pesan ponsel terhadap keterhubungan sosial. Apakah bahasa pergaulan memperkuat ikatan sosial atau justru memunculkan kesalahpahaman? Bagaimana faktor ini mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi satu sama lain melalui ponsel? Lalu di jaring sosial dan media online. Fenomena bahasa pergaulan di dalam media sosial menyoroti penggunaan kata-kata kunci, singkatan, dan meme yang mencerminkan budaya populer dan tren saat ini. Contoh dari platform seperti Twitter, Instagram, ataupun TikTok dapat disertakan. Lalu ada penggunaan hashtag dan kode bahasa. Menjelaskan peran hashtag dan kode bahasa dalam memperkuat bahasa pergaulan di media sosial. Bagaimana penggunaan hashtag menjadi alat untuk mengelompokkan ide atau tren tertentu, dan bagaimana kode bahasa diciptakan oleh komunitas online untuk mengekspresikan identitas atau keanggotaan dalam kelompok tersebut. Dampak pada identitas online dan offline. Menyelidiki dampak penggunaan bahasa pergaulan media sosial terhadap identitas individu secara online maupun offline. Apakah cara seseorang berkomunikasi di dunia maya menciptakan identitas yang berbeda? Dan bagaimana bahasa pergaulan di media sosial mempengaruhi persepsi orang lain terhadap diri seseorang? Lalu, pentingnya konteks dan kesadaran. Menekankan pentingnya memahami konteks dalam penggunaan bahasa pergaulan online. Bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap dampak pergaulan di dunia maya dan bagaimana menyikapi secara bijaksana. Lalu ada dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya yaitu meningkatkan keterhubungan sosial melalui bahasa pergaulan. Dalam konteks media elektronik, bahasa pergaulan seringkali menjadi alat untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan keakraban di antara pengguna. Lalu poin kedua, dampak positifnya adalah memperkaya kekayaan bahasa Indonesia. Dengan adopsi istilah dan ungkapan baru, bahasa terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi masyarakat yang terus berubah. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas dalam komunikasi. Dalam situasi formal atau di platform media elektronik, bahasa pergaulan memungkinkan ekspresi yang lebih bebas dan juga spontan. Dan bukan hanya dampak positifnya saja yang ada dan yang didapati, tapi juga ada dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul tersebut. Yang pertama adalah risiko penurunan kualitas bahasa formal. Penggunaan bahasa pergaulan yang berlebihan atau tanpa batas dapat menciptakan tantangan dalam penggunaan bahasa formal, terutama di lingkungan pendidikan ataupun profesional. Nah, dampak negatif yang kedua adalah potensi miskomunikasi. Penggunaan istilah atau frase yang spesifik untuk satu kelompok dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan konflik ketika diinterpretasikan secara berbeda oleh orang lain. Lalu yang ketiga adalah tantangan dalam pembelajaran formal. Bagaimana sekolah dan lembaga pendidikan dapat mengatasi hambatan ini untuk memastikan kualitas bahasa formal tetap terjaga. Dan bagaimana strategi pengolahan bahasa pergaulan dalam media elektronik. Peran pemangku kepentingan seperti media dan pendidikan lain
bagaimana media, lembaga pendidikan dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan pedoman dan standar penggunaan bahasa yang sesuai. Upaya untuk mempertahankan kualitas bahasa menyoroti upaya konkret yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempertahankan kualitas bahasa di tengah maraknya penggunaan bahasa pergaulan. Contoh upaya seperti kampanye, kesadaran bahasa, atau pelibatan komunitas dapat diperinci untuk menunjukkan langkah-langkah positif. Lalu pembinaan bahasa formal di sekolah dan perguruan tinggi. Ini sangat penting menekankan peran sekolah dan perguruan tinggi dalam pembinaan bahasa formal. Bagaimana situasi pendidikan dapat dimainkan dan juga menjadi peran kunci dalam membentuk penggunaan bahasa yang baik dan benar di antara generasi muda. Nah, lanjut ke studi kasus atau contoh. Contoh di sini adalah program radio interaktif yang judul Ngobrol Santai. Studi kasus ini menyoroti program radio Ngobrol Santai yang memadukan bahasa pergaulan dalam interaksi mereka dan penggunaan istilah populer dan ekspresi santai menciptakan lingkungan yang ramah dan akrab. Dan dampaknya adalah menunjukkan bahwa pendengar lebih merasa terhubung dengan program tersebut, menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan audiens. Lalu pemanfaatan bahasa pergaulan dalam program ini juga membantu menciptakan identitas unik, menarik pemirsa yang lebih mudah dan mengakomodasi kebutuhan komunikasi mereka. Lalu, apa reaksi masyarakat terhadap contoh-contoh tersebut? Reaksi masyarakat terhadap studi kasus ini bervariasi. Ada kelompok yang mendukung melihatnya sebagai inovasi positif dalam penyampaian pesan, sementara ada beberapa kritikus yang menyatakan keprihatinan terhadap penggunaan bahasa yang kurang formal dalam media. Terlepas dari itu semua dan perbedaan pendapat, program ini berhasil menciptakan ruang dialog dan membawa bahasa pergaulan ke pusat perhatian masyarakat. Dan pengaruh perubahan media elektronik terhadap bahasa. Pengaruh perubahan media elektronik terhadap bahasa dalam konteks ini mencakup pemantapan bahasa pergaulan sebagai bagian integral dari program media. Hal ini mencerminkan adaptasi media terhadap preferensi dan gaya komunikasi yang berkembang dalam masyarakat. Penggunaan bahasa pergaulan semacam itu juga mencerminkan bagaimana perubahan dinamika komunikasi yang lebih santai dan inklusif di dalam media elektronik yang terus berkembang. Jadi kesimpulan penggunaan bahasa pergaulan di media elektronik di Indonesia adalah penggunaan bahasa pergaulan di media elektronik Indonesia mencerminkan pergeseran budaya dan komunikasi yang signifikan. Fenomena ini terlihat di dalam radio, televisi, dan ponsel, juga media sosial memberikan dampak positif seperti peningkatan keterhubungan sosial dan penggunaan bahasa. Namun juga menimbulkan tantangan seperti potensi miskomunikasi dan risiko penurunan kualitas bahasa formal dengan variasi bahasa pergaulan di daerah dan pengaruh budaya lokal. Penting bagi pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengelola dan mempertahankan kualitas bahasa. Hingga melihat ke depan, masyarakat perlu bijaksana dalam menyikapi perubahan ini, menemukan keseimbangan antara bahasa, pergaulan, dan bahasa formal di era media elektronik yang terus berkembang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang-kurang, dan terima kasih.